Jemaat GKBI yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya memperkenalkan diri saya sebagai Pendeta Emeritus Samuel Cahyadi dari GKI Sinode Wilayah Jawa Timur. Dan selama bulan Februari ini, dalam rangka kerjasama GKI dengan GKBI, saya melayani di jemaat Anda. Saya berdomisili di Surabaya dan keanggotaan saya ada di dalam GKI Merisi Indah. Terimalah salam juga dari jemaat GKI Merisi Indah Surabaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah dipanggil jangan menolak. Dan berbicara mengenai dipanggil atau panggilan, pada umumnya pikiran kita tuju pada isi panggilan dan siapa yang dipanggil. Kita umat percaya yang sudah percaya dan mengikut Yesus Kristus, kita dipanggil untuk melayani Tuhan, terlibat dalam kegiatan gereja, atau dipanggil untuk menjadi pendeta, masuk di dalam sekolah teologi, mempersiapkan diri untuk pelayanan selanjutnya. Cara kepada kita dengan perantaraan anak. Perhatikan, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara sejak zaman dahulu berbicara kepada manusia. Allah yang mengambil inisiatif untuk mendatangi, memperkenalkan diri dan memanggil Anda dan saya, memanggil umat manusia. Sepanjang sejarah dunia, Allah terus-menerus mendatangi, memanggil manusia untuk mau datang kepadanya dan menerima keselamatan. Allah memanggil Abraham ketika Abraham belum mengenal Allah. Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Yunus, dan lain-lainnya dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi, membawa pesan Allah. Andreas, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Dia. Petrus dan kawan-kawan mengikut Yesus Kristus bukan karena mereka tertarik kepada Dia, bukan karena mereka memutuskan untuk ikut Yesus, melainkan karena Yesus yang memanggil mereka untuk mengikut Dia. Di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 1, Rasul Paulus menyaksikan bahwa dirinya adalah hamba Yesus Kristus yang dipanggil menjadi rasul. Dalam ayat 6 dalam Roma 1, Paulus juga menyatakan bahwa kamu jemaat di Roma telah dipanggil menjadi milik Kristus. Dan di dalam ayat 7 dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa jemaat Roma dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Panggilan Allah itu begitu luas. Dipanggil untuk percaya, dipanggil untuk dikuduskan, dipanggil untuk melayani Dia. Dan panggilan itu ditujukan baik pada yang sudah percaya maupun yang belum percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila Anda dan saya sampai dapat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu bukan karena kemauan dan keputusan kita. Kita menjadi percaya karena Allah telah terlebih dahulu mendatangi Anda dan saya, memanggil Anda dan saya untuk menerima Dia dan mengikut Dia. Menjadi Kristen tidak dimulai dari diri kita manusia, melainkan dari Allah. Dan Allah yang memanggil, Allah menyampaikan 3 panggilan kepada setiap orang. Panggilan keselamatan, panggilan pengudusan, dan panggilan pelayanan. Dan urutan ketiga panggilan itu tidak dapat dipertukarkan. Apabila Anda belum yakin akan keselamatan kekal Anda, apa yang Anda saksikan dan bagikan kepada orang lain? Apabila kehidupan Anda tidak selaras, tidak sesuai dengan pengajaran Yesus, bagaimana orang bisa percaya kepada berita yang Anda bagikan? Panggilan pertama yang Allah berikan adalah panggilan keselamatan. Allah menawarkan kepada kita keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui pertobatan dan iman kepada Dia.
Yesus Kristus memulai pelayanannya dengan memberitakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikianlah Injil Markus catat di dalam pasal 1 ayat 15. Ada banyak orang Kristen yang beranggapan, karena saya sudah Kristen, saya sudah percaya, sudah dibaptis, maka saya tidak perlu bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertobatan dan iman itu dua hal yang berbeda. Keduanya merupakan dua sisi dari satu koin yang sama. Berbeda tetapi sama-sama diperlukan dan saling terkait satu dengan yang lain untuk menerima keselamatan. Pertobatan bukan melulu mengakui dan mengubah pikiran Anda dan saya tentang Allah, tentang Yesus Kristus. Dan ketika pikiran Anda, konsep Anda tentang Allah berubah, maka konsep Anda tentang diri Anda, tentang dosa, tentang Allah juga berubah. Jemaat Tesalonika menampakkan iman mereka dalam hal mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Demikian kesaksian Paulus dalam 1 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Jemaat di kota Tesalonika disadarkan Allah bukan benda mati. Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang berpribadi, a personal being. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Petrus dan kawan-kawan mereka sudah berjuang. Mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Yesus Kristus seorang tukang kayu yang cakap mengajar agama, sekarang meminta mereka untuk kembali berlayar ke tempat yang dalam, menebar jala untuk menangkap ikan. Petrus menggerutu. Dia tidak setuju dengan permintaan Yesus Kristus. Siapa dia? Seorang tukang kayu. Apa yang Yesus tahu tentang menangkap ikan? Namun demikian, betapapun dia tidak setuju, Petrus tetap melakukan apa yang Yesus minta. Dan Petrus sangat terkejut dengan hasil yang diperolehnya. Dan kita membaca di dalam ayat 8, Petrus tersungkur sujud di depan Yesus Kristus dan berseru, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang yang berdosa. Petrus selama ini mengenali Yesus sebagai seorang guru agama, seorang rabi. Namun hasil penangkapan ikan itu membuat Petrus mesti mengakui ini sebuah mujizat. Meskipun Petrus belum begitu mengenal Yesus dan apa yang sesungguhnya Yesus kerjakan, Petrus takluk. Dia mengakui kuasa dan otoritas Yesus Kristus. Petrus mengakui kekecilannya dan kebesaran keagungan Yesus Kristus. Apabila dia tadinya menyebut Yesus sebagai guru, sekarang dia mengakui dia sebagai Tuhan. Tuhan, pergilah daripadaku. Tuhan, Lord, orang yang berkuasa. Yesus bukan sekedar seorang guru agama, seorang rabi. Dia seorang yang mempunyai kuasa dan wibawa atas alam semesta. Pertobatan menghasilkan perubahan way of life, way of thinking kita. Pola hidup kita, pola pikir kita berubah total. Dan membuahkan perubahan dalam perilaku dan perbuatan, dalam sikap, dalam seluruh kehidupan kita. Fokus kita tidak lagi berporoskan pada aku dengan hasad-hasadnya yang tidak benar, melainkan kepada Allah dengan kebenarannya. Dan perubahan ini jemaat berlangsung terus-menerus sepanjang kehidupan Kristen kita. Kita menjalani kehidupan Kristen dari perubahan yang satu kepada perubahan yang lain. Kita masuk dalam proses pengudusan. Oleh karenanya, sebagai orang Kristen kita dipanggil
untuk selalu rendah hati, terbuka, dan siap menaati suara Roh Kudus yang memanggil kita. Maka panggilan yang kedua, menyusul panggilan keselamatan, adalah panggilan pengudusan. Proses yang membawa perilaku kita, tutur kata kita, karakter kita ke bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sehingga karakter kita makin lama makin menjadi serupa dengan Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hanya mereka yang sudah diselamatkan dan dikuduskan yang dapat melayani Tuhan. Kalau tidak, maka pelayanan kita seringkali menjadi batu sandungan. Dan salah satu sebab kegagalan gereja menyaksikan Yesus Kristus kepada dunia adalah karena ada banyak anggota gereja, banyak aktivis, bahkan banyak pejabat gereja yang belum dilahirkan kembali. Belum bersedia menjalani proses pengudusan dari Tuhan Yesus. Sehingga pola pikir kita munculkan dan biasakan dalam kehidupan Kristen kita. Terlebih, jika hal itu dikaitkan dengan karakter kita. Karakter yang tadinya kita pemarah, suka berdusta, suka gosip, tidak disiplin, tidak tanggung jawab, biasa mengkritik orang, berbagai kebiasaan, berbagai hobi, kesenangan yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus Kristus. Ketika Tuhan membentuk kita lewat berbagai keadaan dan pengalaman, supaya yang buruk itu keluar, supaya yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus itu disingkirkan, seringkali kita melawan, memberontak, kita tidak rela semua yang lama diambil dari diri kita. Tetapi jemaat, kita mempunyai peran dan tanggung jawab untuk bersedia bekerja sama dan berpartisipasi secara aktif dalam proses pengudusan. Berbalik dan melepaskan tindakan, sikap, perilaku yang lama. Menerima, mengikuti tindakan, sikap, dan perilaku yang sejalan dengan Yesus Kristus. Tidak mudah, amat sulit. Tetapi kalau kita bersedia diproses oleh Tuhan, mengikuti proses pengudusan, dengan begitu, bukan hanya kata-kata kita, aktivitas kita, tetapi hidup kita benar-benar akan mempersaksikan dan mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Maka kita masuk dalam panggilan yang ketiga, panggilan pelayanan. Panggilan yang menuntut penyerahan total diri kita kepadanya. Ketika seseorang sudah mengikuti tahap panggilan keselamatan pengkudusan, tanpa ragu dan penuh dengan sukacita, ia siap dipakai Tuhan menjadi alat untuk melayani Dia. Allah rindu memakai Anda dan saya untuk meraih mereka yang belum mengenal kasih dan pengampunannya, untuk membantu pertumbuhan iman sesama umat percaya. Kita tidak pernah bisa tahu apa yang Tuhan dapat perbuat dengan seseorang yang memberi dirinya dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta pengudusan Yesus, tetapi takut untuk menjawab panggilan pelayanan. Karena mereka menyangka bahwa melayani Tuhan itu berarti saya mesti aktif di gereja, menginjili orang yang bukan Kristen, atau menjadi pendeta, menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Sedangkan jemaat, Alkitab tidak membedakan kehidupan sekuler dan spiritual. Setiap orang punya panggilannya sendiri-sendiri. Apakah kita dipanggil sebagai penginjil, pendeta, atau pegawai sebuah perusahaan, dokter, guru, majikan, ibu rumah tangga, dan lain sebagainya, itu tidak penting. Yang penting dan yang terutama adalah panggilan itu sendiri.
bahwa Allah memanggil Anda dan saya, memanggil kita menjadi Kristen dalam hidup dan pekerjaan kita, mencerminkan panggilan Yesus lewat hidup dan kerja kita. Panggilan menjadi pendeta tidak lebih tinggi, lebih mulia, lebih suci ketimbang panggilan menjadi buruh, menjadi pegawai, menjadi pengusaha, menjadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Bahkan sesungguhnya jemaat, panggilan untuk menjadi seorang buruh, pegawai, pengusaha, majikan, ibu rumah tangga jauh lebih sulit dan berat ketimbang menjadi pendeta. Tidak mudah untuk menghayati panggilan Allah sebagai buruh, sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga Kristen di tengah-tengah hiruk pikuk mesin pekerjaan rutin dari hari ke hari. Oleh karenanya, tujuan panggilan Allah atas diri kita itulah yang penting. Apakah itu pekerjaan spiritual atau sekuler? Dan yang jauh lebih penting itu ada kenyataan bahwa Allah di dalam cinta kasih-Nya dapat berbicara. Dan faktanya Allah telah berbicara kepada kita manusia, memanggil kita untuk datang dan mengikut Dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita dipanggil oleh Allah. Dan setiap kita dapat mendengar suara panggilan Allah. Tiap-tiap hari Allah mendatangi dan memanggil Anda dan saya. Yang memanggil kita lewat firman-Nya yang kita baca dan renungkan. Lewat firman yang diberitakan. Lewat bimbingannya, pemeliharaannya, suara hati nurani, gagasan yang muncul dalam benak Anda, pengalaman dan situasi hidup, baik yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ketidakmampuan kita untuk mendengar suara Allah terletak pada ketidaksediaan kita untuk mendengarkan. Allah memanggil. Sediakah kita untuk mendengar panggilan Allah? Boleh-boleh saja kita gagal mengenali panggilan Allah pada mulanya. Akan tetapi di mana ada kesediaan untuk mendengar dan menurut, Tuhan terus-menerus memanggil dan menyatakan diri-Nya kepada Anda, sampai Anda mengenalinya dan menjawabnya secara positif. Hidup kita di atas muka bumi ini hanya sekali saja. Maka mari kita jadikan hidup kita bermakna, berharga, dengan menjawab positif panggilan Allah kepada kita. Apakah itu panggilan keselamatan bagi Anda yang belum pernah mengenal Yesus Kristus? Apakah itu panggilan pengudusan atau panggilan pelayanan? Kesediaan Anda untuk mendengar dan menjawab secara positif panggilan Allah dapat menjadi titik balik kehidupan Anda. Mungkin ia tidak membawa dampak yang besar dan berarti, namun setidak-tidaknya ketaatan Anda mempengaruhi diri Anda saja, tapi juga keluarga Anda, gereja Anda, dan lingkungan Anda. Tuhan memanggil, dan Dia menanti jawaban Anda dan saya. Dan kiranya Roh Kudus menolong Anda dan saya untuk mempunyai hati dan telinga yang mendengar, yang peka akan suara panggilan Allah, dan hati yang sedia untuk menjawab secara positif. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami agar kami mampu mendengar suara panggilan-Mu atas diri kami. Berilah kami telinga yang terbuka, hati yang rela untuk mendengar, menerima, dan menaati panggilan-Mu. Dan kuatkan kami untuk dengan setia mengikut Engkau seumur hidup kami. Amin.